Kali ini saya akan membahas 35 soal terdiri dari soal TIU, TWK, dan TKP. Oke, baiklah, mari kita saksikan videonya. Soal nomor 1. Kemarin, besok, ini punya hubungan gitu ya. Terus Maret itu dengan apa? Nah, kalau kemarin, besok, nah berarti di sini dibatasi oleh sekarang, ya, sekarang. Nah, berarti kalau misalkan Maret, habis Maret apa? Januari, Februari, Maret, berarti otomatis nanti di sini ada April. Setelah April berarti di sini adalah Mei. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang B. Soal nomor 2. Nah, ini cantik. Titik 2 FCQVLM. Nah, itu apa hubungannya dengan lapar dan berikutnya? Oke, kalau gini kita membuat abjad dulu ya teman-teman. Ini misalkan adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, gitu ya, S, T, U, V. Udah sampai sini aja deh ya, soalnya ini sampai V terakhir. Ini kita kasih angka, ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, kalau ada tipe soal seperti ini, cantik. C itu apa C? C itu 3. Oke, terus A itu 1. N itu 14. Terus habis itu T itu 20. Terus I itu 9. Nah, K itu adalah 11. Nah, ini dipasangkan dengan F itu 6. Oke, terus C itu 3. Terus apa lagi nih? Q yaitu 17. Terus berikutnya lagi V itu adalah 22. Terus berikutnya L itu adalah 12. Terus M, apa lagi yang belum nih? Ya, M itu adalah 13. Oke, nah kalau kita perhatikan, ini polanya seperti apa? Ini ke sini tambah 3, ya. Di sini ini kan tambah 3 nih. Ini tambah 2. Ini tambah 3. Tambah 2. Ini tambah 3 juga. Ini tambah 2. Oke, berarti kalau gitu kata lapar, L itu adalah 12. L itu adalah 1. P itu adalah 16. A itu adalah 1. R itu adalah 18. Nah, berarti kita tambah 3. Kalau kita tambah 3, berarti ini adalah 15. Kita tambah 2 berarti 3. Kita tambah 3, 19. Kita tambah 2 berarti 3. Kita tambah 3, 21. Oke, ini berarti di sini sama, yaitu tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3. Nah, sekarang 15 itu huruf apa? Iya, 15 itu huruf O. 3 itu adalah huruf C. 19 itu adalah huruf S. Dan 3 itu adalah huruf C. 21 adalah huruf U. Nah, jadi jawabannya adalah OCSCU. OCSCU. Nah, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3. Tujuan sidang PPKI yang pertama adalah yang A, persiapan proklamasi 17 Agustus, bukan ya. Persiapan untuk merdeka, bukan.
Yang C, mengesahkan undang-undang yang telah dirancang dalam sidang BPUPKI. Iya, betul. Yang D, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menyongsong kemerdekaan. Nah, kalau ini adalah tujuan PPKI, bukan tujuan sidangnya ya. Soal nomor 12. Di bawah ini adalah pemikiran Dr. Supomo tentang dasar-dasar negara kecuali. Ya, ini kecuali pemikiran Dr. Supomo. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah pemikiran Dr. Insinyur Soekarno ya. Di sini ada internasionalisme. Nah, berarti otomatis yang ini salah nih. Ya, ini punyanya Insinyur Soekarno. Nah, kita lihat Dr. Supomo. Nah, Dr. Supomo ini ya. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Berarti kalau gitu jawaban yang salah adalah yang B. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 4. Soal berikutnya. Oke, untuk soal 5, 6, 7 itu berdasarkan pernyataan yang ini. Sebuah minimarket mempekerjakan 5 orang kasir, yaitu Anas, Burhan, Chandra, Doni, dan Erwan yang masing-masing bekerja sendirian pada hari Senin sampai Jumat. Anas hanya bekerja pada hari Senin atau Rabu. Burhan tidak akan bekerja pada hari Rabu atau Jumat. Doni dan Erwan bekerja pada hari yang berurutan. Oke, Doni dan Erwan berurutan. Berarti bisa Doni dulu baru Erwan, atau Erwan dulu baru Doni, kayak gitu ya. Oke, kira-kira tabelnya seperti ini. Oh ya, ini tuh Anas ya, bukan Andi. Anas. Nah, Anas hanya bekerja pada hari Senin atau Rabu. Nah, berarti cuma yang ini. Ini yang warnanya beda itu berarti yang tidak ya. Terus Burhan tidak bekerja pada hari Jumat dan atau Rabu, berarti yang tidak. Yang lainnya belum bisa kita tentukan. Oke, sekarang ke soal nomor 5. Salah satu berikut ini adalah urutan jadwal kerja yang mungkin mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, kita lihat tabel yang tadi. Ya, yang ini, yang salah yang mana, yang A? Oke, yang salah yang A itu adalah berdasarkan Doni dan Chandra. Nah, karena Doni dan Erwan harus berurutan ya, atau Erwan Doni, berarti ini salahnya di sini. Oke, sekarang yang ini. Ini sudah benar, Erwan dan Doni. Yang membuat salah adalah yang Anas. Padahal Anas ya, ini Anas ya. Ini Anas. Anas itu tidak boleh hari Selasa, bisanya cuma hari Senin atau Rabu, berarti yang ini salah. Yang C, yang salah yang mana lagi nih yang C? Iya betul, yang salah itu adalah Burhan. Burhan itu nggak boleh hari Jumat dan atau Rabu, gitu ya. Jadi ini salah. Yang D, yang membuat salah mana? Iya, yang membuat salah adalah yang ini, karena ini nggak berurutan ya. Ini sama ini harus berurutan sehingga salah. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah yang E. Soal berikutnya. Nah, jika Chandra bekerja pada hari Selasa, maka pernyataan yang pasti salah adalah, nah, kalau dilihat dari pilihan kayak gini, jawabannya kemungkinannya adalah kalau tidak C ya E, gitu kan ya. Kalau tidak C ya E. Kenapa? Karena ini sama-sama Doni. Oke, kita lihat dari tabelnya dulu ya. Jika Chandra bekerja pada hari Selasa, oke, berarti Chandra bekerja pada hari Selasa. Oke, berikutnya Doni misalkan saya milih ini dulu deh. Saya milih ini dulu ya. Doni bekerja pada hari Kamis, saya isi dulu Doninya di hari Kamis. Nah, karena Doni dan Erwan itu berurutan, atau Erwan Doni kayak gitu. Nah, berarti Erwan itu bisa hari Jumat atau hari Rabu. Oke, saya isi Jumat dulu nih. Oke, saya isi Jumat dulu. Berarti kalau saya isi Jumat, gitu ya. Erwan pada hari Jumat. Kenapa Jumat? Soalnya di sini di soal ini Jumat nih. Jadi saya ngisi Jumat dulu ya. Oke, sekarang kita lihat siapa lagi nih? Iya, ini Andi pada hari Rabu. Ya, Anas. Kenapa Rabu? Ya, soalnya di sini pakai hari Rabu. Jadi saya milih ke situ, hari Rabu. Nah, berikutnya, kalau di situ hari Rabu, berarti Burhan
pada hari Senin, dan ternyata pas, cocok, bisa memenuhi semuanya. Nah, otomatis berarti kalau seperti ini, jawaban yang salah adalah yang E, karena saya memilih yang C itu benar, sehingga jawaban yang salah pasti yang E. Oke? Paham ya? Soal berikutnya. Oke, nomor 7. Soal nomor 7 berikutnya. Pernyataan yang tidak mungkin terjadi adalah, nah kayak gini. Kalau kayak gini berarti kemungkinan jawabannya kalau tidak A ya E, karena sama-sama ada candra. Oke, saya misalkan akan memilih yang tidak mungkin itu yang mana gitu ya. Oke, kalau misalkan saya memilih candra pada hari Kamis, benar nggak kalau saya memilih candra pada hari Kamis? Oke, candra pada hari Kamis. Oke, udah saya isi dulu ya. Ini sudah saya isi. Erwan bekerja pada hari Senin. Nah, kalau Erwan pada hari Senin, padahal Erwan sama Doni itu harus berurutan ya. Erwan Doni atau Doni Erwan. Otomatis Doni pada hari Selasa. Oke, Doni pada hari Selasa. Oke, kalau sudah, sekarang Anas tinggal mengisi nih. Anas pada hari Senin nggak mungkin. Berarti Anas tinggal pada hari Rabu. Ya, Anas tinggal pada hari Rabu. Nah, kalau Anas hari Rabu, berarti Burhan tinggal hari apa? Hari Jumat. Nah, ternyata kalau saya memilih A, ini Burhan tidak punya tempat nih. Burhan tidak punya pilihan, tidak punya jadwal. Ya, karena Burhan itu kan tidak bisa hari Rabu atau Jumat. Sehingga ini kenapa? Karena saya memilih yang jawaban A, jadi tidak ada pilihannya. Nah, berarti kalau gitu jawaban yang tidak mungkin terjadi adalah yang A. Berikutnya soal nomor 8. Oke, soal nomor 8 ini ada 125, terus ada 205, terus ada 305, ada 425, 565, dan 725. Yang terakhir berapa? Oke, ini kita lihat selangnya ya. Oke, kalau ini ke sini, ternyata ini berapa? Iya, ini adalah 80 teman-teman ya. Oke, berarti kalau gitu coba yang ini ke sini. Ini selangnya ternyata adalah 100. Oke, kita cek lagi. Ini ke sini. Ternyata selangnya adalah, iya betul, 120. Berarti kalau gitu ini teratur nih teman-teman. 80, 100, 120. Kalau gitu berarti ini selangnya mesti sama nih. Oke, ini berarti ke sini juga. Oke, berarti kalau gitu yang ini adalah 140. Iya benar. Ini adalah 160 dan yang ini adalah 180. Oke, sehingga tinggal 725 ditambah 180. Kita jumlah. Yang ini 5, ini 0. Ya, jadinya ini adalah 9. Sehingga di sini adalah 905. Soal nomor 8 jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. Bilangan yang paling mendekati hasil bagi 599 dengan 19. Ya, berarti ini ada 599. Ini akan dibagi dengan 19. Itu mendekati dengan berapa? Oke, ini kalau seperti ini teman-teman. 599 ya tak anggap misalkan adalah 600. Nah, 19 ini tak anggap misalkan 20. Nah, berarti kalau 600 dibagi 20, jawabannya adalah 30. Nah, berarti kalau gitu, nah ini hasil yang mendekati pembagian dari 599 dengan 19, yaitu mendekati 30. Atau mungkin kalau yang sebenarnya berapa itu ya, yang pasti mendekati 30. Bisa 30 lebih atau mungkin 31 kurang. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 9. Soal nomor 10. Pola berikutnya dari gambar di bawah ini adalah, iya, oke. Kita perhatikan teman-teman, dari gambar 1 ini ke sini gitu ya. Ini dipisahkan oleh seperti ini teman-teman nih.
Nah, ini sebenarnya ini diputer ini ya. Diputer tapi itu dipisahkan oleh dua segitiga ini. Oke, berikutnya dari sini diputer lagi dipisahkan oleh dua segitiga ini. Nah, berarti yang ini dari sini nanti akan ada nambah lagi gitu ya. Jadi puter nambah taruh sini. Terus ini puter nambah taruh sini, makanya ini. Ini juga diputer lagi nih. Puter gitu kan. Nanti nambah taruh di sini. Dipisahkan oleh dua lagi nih. Dua segitiga seperti ini. Ya. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang C. Nah, dari sini, nah ini dipisahkan oleh dua lagi. Jadi puter, nambah, kayak gitu teman-teman. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang C. Soal nomor 11. Tak satu pun pahlawan yang korupsi. Nah, tak satu pun nih ya. Tak satu pun. Tak satu pun itu artinya apa? Ya, semuanya. Gitu ya, semuanya. Berarti kalau gitu ini kalau misalkan saya ganti tak satu pun pahlawan yang korupsi gitu ya, artinya semua pahlawan tidak korupsi kayak gitu. Ini artinya adalah semua pahlawan ya, semua pahlawan tidak korupsi. Semua pahlawan itu tidak korupsi. Oke, nah ini artinya ya. Terus berikutnya, semua guru adalah karyawan. Ya, semua guru adalah karyawan. Berarti kalau gitu apa artinya? Ya otomatis semua guru tidak korupsi gitu kan. Ya, ini tak satu pun pahlawan yang korupsi. Tak satu pun itu artinya semua. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Misalkan tak satu pun orang makan. Tak satu pun orang makan. Artinya apa? Semua orang, tak satu pun orang makan. Berarti kan orangnya nggak makan tuh ya. Nah, berarti semua orang tidak makan samanya dengan itu. Berarti ini semua pahlawan tidak korupsi. Semua guru adalah pahlawan. Ya, berarti artinya semua guru. Nah, kali ini kita lihat nih, semua guru tidak korupsi ya. Semua yang koruptor adalah pahlawan. Ya, nggak ada yang ke situ ya. Semua yang tidak korupsi adalah guru. Nah, belum tentu ini. Semua pahlawan adalah guru, nggak ada ya. Nah, ini semua pahlawan adalah guru. Ini jelas yang tadi yang nggak ada, sorry. Yang D, semua guru tidak korupsi. Iya betul. Semua guru yang korupsi adalah pahlawan, salah. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 11. Soal nomor 12. Semua wanita, ini semua wanita senang perhiasan dan kosmetik. Oke, berikutnya Anda tidak senang kosmetik. Nah, ini kata kuncinya di sini Anda karena banyak Anda semua ya. Ini Anda. Anda tidak senang kosmetik tetapi senang perhiasan. Padahal kalau semua wanita itu adalah senang perhiasan gitu ya. Oke, berarti kalau tidak senang perhiasan seperti ini, artinya apa nih? Anda nih ya kata kuncinya. Anda wanita yang tidak senang kosmetik. Salah ya, padahal semua wanita itu adalah senang perhiasan dan kosmetik. Berarti Anda itu bukan wanita. Ini Anda wanita, berarti salah. Anda wanita yang senang perhiasan, ini juga salah. Karena ada yang dia tidak suka kosmetik, gitu ya. Padahal wanita itu perhiasan suka, kosmetik suka. Nah, berarti ini bukan. Anda bukan wanita, ya oke. Walaupun senang perhiasan. Nah, ini bisa jadi, kita cek yang lainnya. Anda wanita yang tidak senang kosmetik walaupun senang perhiasan. Nah, berarti salah nih. Semua wanita itu mesti senang kosmetik dan perhiasan. Yang E, Anda bukan wanita dan Anda senang kosmetik. Nah, salah nih ya. Di sini kan ada kata-kata Anda tidak senang kosmetik. Di sini Anda senang kosmetik, berarti salah. Nah, sehingga jelas bahwa soal nomor 12 ini jawabannya adalah yang C. Soal nomor 13. Oke, ini ada setengah kurangi sepertiga. Kita tulis dulu teman-teman ya. Setengah dikurangi 1/3 dikali 2/3 ditambah, oke, ini ditambah, ini 2/3 dikurangi setengah dibagi 1/6. Oke, berarti mana yang harus kita selesaikan dulu? Seperti ini. Yang kita harus selesaikan dulu adalah
dalam kurung atau perkalian. Berarti ini bisa kita selesaikan dulu teman-teman ya. Berarti ini sama aja dengan setengah. Ini kali ini sama aja dengan negatif 2/9. Ditambah, ini berarti harus kita selesaikan yang ini. Ya. Nah, kalau menyelesaikan dalam bentuk seperti ini, ya pengurangan kayak gini bisa tinggal gini aja teman-teman. Yang bawah kita kalikan, ini nanti kali silang. Jadi yang bawah kalau saya kalikan ini adalah 6. 2 kali 2 itu adalah 4. 3 kali min 1 berarti ini adalah min 3. Dikali, kenapa dikali? Soalnya dibagi bentuk pecahan. Maka ini kita balik, dikali tapi dibalik. 6/1. Oke, yang ini kita coret. Crot. Oke. Sehingga, nah jawabannya gimana? Oke, ini berarti tinggal kita tulis dulu ya. Ini setengah dikurangi 2/9. Nah ini kan udah habis nih, berarti tinggal 4 kurangi 3, berarti ditambah 1. Oke, tambah 1 karena ada kayak gini. KPK-nya itu berapa ini teman-teman? Iya, 9 ya. 9 apa 18? 18. 18 dibagi 2, 9 kali 1 berarti 9. 18 bagi 9 itu 2. Kali negatif 2 berarti ini negatif 4. 18 bagi 1, 18 kali 1, 18. Nah, berarti tinggal kita hitung teman-teman. 9 dikurangi 4, yaitu 5. Ya, 5 ditambah 18 berarti, iya betul, 23/18. Itulah jawaban untuk soal nomor 13, yaitu yang E. Soal nomor 14, pembukaan kemah pemuda lintas agama dihadiri pramuka tingkat SMA dan pemuda lintas agama Belitung. Acara tersebut diselenggarakan di bumi perkemahan dengan perkemahan Desa Juru Seberang Sabtu tanggal 3 bulan 3 2018. Kepala FKUB Ramansah mengatakan kegiatan ini melibatkan seluruh pemuda semua agama untuk bersama-sama menggelorakan kerukunan antar umat beragama. Hal ini dikarenakan situasi bangsa yang sedang membangun dan sedang mengalami demokrasi akhir-akhir ini menyebabkan isu-isu sara, suku, agama, dan ras seringkali menjadi ancaman. Nah, ini jadi kalau ada isu sara ini seringkali menjadi ancaman teman-teman ya. Kata kuncinya di sini nih, seringkali menjadi ancaman. Ancaman apa? Ya ancaman otomatis perpecahan ya. Kalau perpecahan itu apa nih namanya? Akan mempengaruhi sila ketiga gitu ya, perpecahannya itu Persatuan Indonesia. Makanya ini yang benar adalah sila ketiga itu sesuai dengan butir ke-1 teman-teman ya. Butir ke-1. Nah, butir ke-1 yaitu supaya apa? Ya, butir ke-1 itu kan isinya yaitu mampu menempatkan. Nah, ini isinya mampu menempatkan itu nanti bisa teman-teman lihat persatuan, mampu menempatkan persatuan, terus kesatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara, serta kepentingan, persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 14 adalah yang C. Soal nomor 15. Jika P itu sama dengan setengah X, P sama dengan setengah X dikurangi setengah. Itu ya. Terus berikutnya, Q itu sama dengan sepertiga X dikurangi seperempat. Nah, mana yang lebih besar, lebih kecil, atau mungkin sama? Oke, kita coba deh teman-teman.
misalkan nih X-nya sama dengan 0 ya. Kalau X-nya 0, nah ini, kalau X-nya 0 berarti P-nya sama dengan min setengah. Q-nya berarti berapa? Min seperempat ya. Nah, ini kan 0, min setengah, 0, min seperempat. Dari sini, ya kalau misalkan X-nya 0, berarti yang besar mana nih antara min setengah sama min seperempat? Iya betul, yang besar adalah min seperempat. Berarti Q lebih besar dari P. Gitu ya. Q lebih besar dari P. Nah, karena apa? Semakin ini pembagian semakin besar penyebutnya, itu kan semakin kecil ya nilainya. Nah, oke. Sekarang mungkin kurang yakin nih, kita coba deh misalkan X-nya sama dengan 1, boleh. Kalau misalkan X-nya sama dengan 1, berarti setengah kali 1 setengah, ya kurangi setengah, berarti ini P-nya akan ketemu sama dengan 0. Q-nya kalau kita masukin 1 ya, berarti ini 1/3 kurangi 1/4. Sama dengan berapa? Nah, ini tinggal yang bawah kita kalikan, ini kali silang ya. Berarti ini 4 kali 1, 4. 3 kali min 1 yaitu min 3, bawahnya kita kali 12. Jadi ini adalah 1/12. Nah, dari sini juga kita lihat bahwa Q lebih besar dari P. Sehingga jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah yang B. Kalau kurang yakin lagi bisa dicoba yang negatif teman-teman. Misalkan masukin negatif 1 berapa ketemunya. Kalau negatif 1 nih, negatif setengah kali negatif 1 kan negatif 1. Kurangi setengah berarti jawabannya negatif 1. Ya, negatif setengah kurangi setengah. Ya, jawabannya negatif 1. Kalau yang ini negatif 1/12, negatif 1 dengan negatif 1/12 ya lebih besar negatif 1/12. Sehingga ya tetap jawabannya yang B. Itu jawaban untuk soal nomor 15. Soal nomor 16, ini deret lagi, yaitu ada 482, 449, 416 dan berapa gitu ya. Oke, kita lihat polanya. Gimana teman-teman? Iya betul. Ini ke sini ternyata itu dikurangi 33. Itu. Terus berikutnya lagi yang ini ke sini ya, ini juga sama dikurangi 33. Berarti kalau gitu ini ke sini juga dikurangi 33. Ya. Nah, berarti 416 dikurangi 33 itu berapa? 416 dikurangi 33 ya. Nih, 416 dikurangi 33. Berarti ini 3 gitu ya. 41 dikurangi 3 berarti tinggal 38. Nah, berarti kalau gitu di sini adalah 383. Nah, 383. Nah, berarti yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Nah, sekarang ternyata masih ada satu lagi ya, tuh baris lagi. Nah, ini berarti dikurangi lagi 33. Nah, ini 3 di belakangnya kurangi 3, mesti belakangnya adalah 0. Ya, jawabannya langsung yang C, yaitu 350. Nah, itulah jawaban untuk soal 16. Soal nomor 17, ada kayak gini. Pola berikutnya dari gambar ini adalah, coba diperhatikan teman-teman, pola dari 1, 2, dan 3. Iya, ternyata ini gesernya ke sana ya. Ini geser ke sini, berarti otomatis karena ini udah full kayak gini, yang ini naik ke atas. Naik ke atas, item ini akan mengisi di sini. Jadinya ini ya. Nah, ini tergeser ini. Terus nanti ini akan geser ke sini lagi, ya. Geser ke sini, jadi ini naik, sama ini juga geser ke sana. Nah, jadi tinggal ini. Ini geser ke sini kan ini item nih, jadi putih ke sini. Ini geser ke sini jadi item yang ini. Berikutnya nanti geser lagi. Ini dari sini otomatis gesernya naik. Ini gesernya ke kanan, jadi sini terisi penuh. Sehingga jawaban yang benar adalah yang ini. Kalau ini adalah A, ini B,
ini C, ini D, ini E gitu ya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 17 yaitu yang D. Ya, paham ya teman-teman? Oke, ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Pada sebuah perusahaan, 46% pegawai adalah laki-laki. Jika 60% pegawai sudah menikah dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki. Berapakah dari pegawai yang belum menikah adalah pegawai perempuan? Ya. Yang belum menikah adalah pegawai perempuan. Oke, berarti ini bisa tak buat kayak gini teman-teman. Perusahaan misalkan nih ya. Misal totalnya itu adalah 100 teman-teman ya, 100 pegawai. Nah, pada suatu perusahaan 46% adalah laki-laki. Nah, berarti laki-lakinya tuh ada segini. Berarti ini tak buat gini teman-teman. Nah, ini gini. Nah, berarti yang ini adalah laki-laki, yang ini adalah perempuan. Kayak gitu. Terus di sini tak buat gini teman-teman. Ini adalah yang menikah. Yang merah ini adalah menikah. Nah, berarti kalau gitu tinggal kita isi nih. Ya. Ini ada 46 orang yang C-nya. Ini ada 46. Ini 46. Berarti yang ini adalah perempuannya ada 54 ya. Jika 60% dari pegawai sudah menikah. 60% dari pegawai sudah menikah. Berarti kalau gitu yang sudah menikah itu ada 60. Yang sudah menikah itu adalah 60. Dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki. 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki. Nah, berarti tinggal kita cari nih teman-teman. Laki-laki menikah itu adalah 70/100 kali 60. Nah, jadi ini coret, maka 42. Nah, sehingga laki-laki yang sudah menikah adalah 42. Padahal totalnya 46, berarti di sini adalah 4. Oke, berikutnya lagi ya. Berikutnya lagi 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki. Berarti kalau gitu yang 30% adalah perempuan, gitu kan ya? Berarti kalau gitu nih, perempuan yang menikah. Nah, perempuan yang menikah berarti 40%, bukan 40% teman-teman ya, 30% dari yang ini. Atau bisa kita tulis juga 60 kurangi 42 gitu boleh. Gitu ya. Berarti jawabannya berapa? Teman-teman? Iya, jawabannya adalah 18. Berarti di sini adalah 18. Padahal perempuannya itu ada 56 nih. Berarti yang belum menikah di sini berapa? Ya, berarti yang belum menikah di sini adalah 54 dikurangi 18 gitu teman-teman ya. Berapa teman-teman? 54 dikurangi 18. Ya, 14 dikurangi 8 itu kan 6 ya teman-teman ya. Ini udah pakai 1 nih. Berarti 4 kurangi 1 berarti ada 3. Ada 36. Nah, sekarang yang ditanya, berapakah dari pegawai yang belum menikah adalah pegawai perempuan? Yaitu yang ini 36. Karena tadi tak misalkan totalnya 100, maka jawabannya adalah 36%. Karena tetap sama 36/100 dikali 100%, ya sama, jawabannya adalah 36%. Itulah jawaban untuk soal nomor 18. Soal nomor 19. Ayah memiliki sawah berukuran 12 meter kali 18 meter. Oke, berarti ini luasnya. Ya, luasnya ya berarti 12 meter dikali 80 meter. Ya, jawabannya adalah 960 meter persegi. Hubungan antara luas sawah dan X jika X adalah 1 hektar. Oke, X itu adalah 1 hektar. Nah, hubungannya apa dengan X? Nah, 1 hektar ya, 1 hektar itu sama aja dengan 10.000 meter persegi.
Nah, ini sama aja dengan X. Jadi 10.000 meter persegi ini sama aja dengan X ya. Berarti X itu adalah 10.000 meter persegi. Berarti kalau 960 meter persegi itu sama aja dengan berapa X gitu ya. Ya, berarti tinggal kita ginikan aja. Luasnya itu berarti ya 960 meter persegi per 10.000 meter persegi kali X gitu. Ya, sama aja dengan seperti ini. Kan ini dan ini nilainya sama, coret. Nah, berarti kalau gitu ini kita coret, ini kita coret, 96 dibagi 1000. Iya, jawabannya adalah 0,096 X. Sehingga soal nomor 19 jawabannya adalah yang D. Soal nomor 20. Carilah gambar berikut. Nah, maksudnya carilah gambar berikutnya ya. Berikutnya. Oke, dari seperti ini menjadi gini nih ya. Kalau kita perhatikan nih apa nih? Bolanya aja deh. Hitam titik-titik garis, hitam titik-titik garis gitu kan ya. Berarti nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Berarti bentuknya garis. Berikutnya dari sini ke sini, dari sini ke sini ini diputar kurang lebih berapa nih? Ini berarti kan diputar ke sini ya. Kurang lebih 45 derajat nih. Jadi ini. Gitu ya. Ini diputar lagi kurang lebih 45 derajat jadi yang ini. Nah, terus ini jadi ini jadi lurus. Ini berarti kalau diputar 45 derajat, kurang lebih yang mana? Iya, nggak mungkin yang ini ya. Oke, nggak mungkin yang ini. Jawabannya kalau nggak A ya B. Nah, terus gimana nih? Ini hitam, putih, hitam, putih, hitam. Nah, berarti jawabannya putih, yaitu yang B. Itulah jawaban untuk soal nomor 20. Soal nomor 21. Oke, ini tak tulis dulu ya. Ini ada 432, ada 864. Ini nggak tahu. Ini 10368. Berikutnya 51840. Oke, berikutnya kalau udah seperti ini, berarti kita cari polanya ya teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Iya, oke. Kita lihat polanya dulu deh. Ini ke sini, ini ternyata dikali 2. Terus kalau ini ke sini, ini dikali 5 nih. Berarti kemungkinannya ini ke sini adalah dikali 3. Ini ke sini dikali 4. Nah, berarti kalau gitu, ini misalkan X ya. Nah, berarti X-nya itu ya tinggal kita kali aja berarti. Sama aja dengan apa? 864 dikali 3. Gitu ya. Berarti ini 2. Ini 9. Terus ini 24, 25 ya. Jadi 2592, yaitu jawabannya yang A. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 21. Soal nomor 22. Oke, kalau soal nomor 22 ini sama dengan, nah 4 ditambah 1/5, berarti 1/5 dikali akar 2,25. Itu berapa? Iya, 1,5 dibagi 0,3 dikurangi 0,01. Ini saya jadikan kayak gini teman-teman. Ini 4 ditambah 1/5 dikali, nah 1,5 itu kan sama aja dengan 15 dibagi 10. Nah 0,3 itu berapa teman-teman? Iya, 3/10, karena dibagi perperan maka dikali juga nih. 3/10 jadi 10/3 dikurangi 0,01. Oke, yang ini kita kerjakan yang perkalian dulu nih. Ini bisa dicoret ya, 5 kali 3 15 bisa dicoret. Nah, jadi tinggal 1 nih jawabannya. Sehingga ini sama aja dengan 4 ditambah 1 kurangi 0,01 atau 5 dikurangi 0,01, sehingga jawabannya berapa? Iya, 4,99. Sehingga jawaban soal nomor 22 adalah yang B. Soal nomor 23. Carilah gambar yang berbeda dari gambar berikut.
Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Ya ini kan kalau ini, nah kayak tak gini kan ya. Oke, ini juga masih sama. Oke, ini juga masih sama, melengkungnya ke sini. Ini dari sini, ini juga sama nih. Ini juga sama. Ini juga sama seperti ini. Nah, kalau ini gimana nih? Ini seperti ini, ya teman-teman ya. Nah, kan nggak bisa jadi seperti ini. Melengkungnya gimana gitu ya? Ini arah lengkungannya. Berarti jawaban yang berbeda itu adalah, nah kalau ini misalkan adalah A, B, C, D, ini E. Maka jawaban yang berbeda adalah yang D untuk soal nomor 23. Soal nomor 24. Perselisihan antar pemeluk agama terjadi di suatu daerah di mana agama tertentu memaksa, nah ini kata kuncinya memaksa, pemeluk agama lain untuk mengikuti mereka. Nah, berarti hal ini bertentangan dengan sila keberapa? Otomatis ini adalah sila ke-1, ya. Sila ke-1 yaitu pada butir tentang apa? Ya, tentang tidak melakukan pemaksaan. Ya, tidak melakukan pemaksaan. Nah, ini tidak melakukan pemaksaan suatu ajaran serta kepercayaan atau suatu agama, ya, tidak melakukan pemaksaan suatu agama atau kepercayaan. Ini kepercayaannya ke mana? Ya, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, terhadap orang lain. Nah, ini. Nah, jadi untuk nomor 24 ini bertentangan dengan sila ke-1. Soal nomor 25. Dua mesin fotokopi mampu menghasilkan 5.000 lembar dalam waktu 15 menit. Jika menggunakan 5 mesin, berapa detik waktu yang dibutuhkan? Oke, ternyata yang ininya nggak ngaruh ya, ininya tetap. Ya, berarti kita tulis kayak gini teman-teman. Dua mesin itu butuh waktu 15 menit. Nah, kalau 5 mesin ini waktunya adalah X. Oke, berarti kalau kayak gini, kalau 5 mesin waktunya kan lebih sedikit, ini berarti perbandingan berbalik nilai. Maka ini kayak gini dibagi ini dibagi ini teman-teman. Sehingga ini X per 15 itu sama dengan 2/5. Ini bisa kita coret-coret. 15 bagi ini 51, ini 15 bagi 5 berarti 3. Kita kali silang, berarti X sama dengan 3 kali 2 berarti 6. Ini 6 menit. Ya, 6 menit yang diminta adalah detik. Ya, berarti tinggal 6 dikali 60. 1 menit itu adalah 60 detik. Sehingga jawabannya 360 detik, yaitu yang C untuk soal nomor 25. Soal nomor 26. Nah, manakah gambar yang berbeda? Ada gambar kayak gini. Coba kita perhatikan gambarnya. Iya, oke, jawabannya yang D. Kenapa yang D, teman-teman? Oke, kalau yang lainnya, ini setiap gambar itu selalu beririsan. Ya, ini persegi ini dan persegi ini beririsan. Persegi dengan lingkaran juga iya, lingkaran dengan persegi ini juga iya. Ini kan saling beririsan semuanya. Nah, kalau yang ini nggak beririsan nih. Persegi yang ini, bukan persegi ya, ini namanya apa namanya? Belah ketupat yang ini nggak beririsan dengan lingkaran. Yang lainnya itu selalu beririsan. Makanya jawaban yang paling berbeda adalah yang. Soal nomor 27. Mana gambar yang berbeda? Iya, yang mana teman-teman? Ini kalau sekilas itu mirip semuanya ya. Sekilas mirip semua. Coba yang berbeda yang mana? Iya, yang berbeda adalah yang E. Bedanya di mana? Nah, ini nih. Jarak antara ininya kan seperti ini nih. Nah, kalau yang ini, yang E, jaraknya itu adalah dekat sekali nih. Sehingga salah. Sehingga yang berbeda untuk soal nomor 27 adalah yang E. Soal nomor 28. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih adalah sebutan bagi bendera Indonesia
yang pertama. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Beliau dilahirkan di. Oke, jawabannya benar yang mana teman-teman? Iya, jawabannya adalah yang C. Nah, yaitu dilahirkan di Bengkulu, ya. Ini tanggal lahirnya, yaitu di Bengkulu, yaitu pada tanggal 5 Februari 1923. Nah, sehingga jawaban untuk nomor 28 adalah yang C. Nah, di beberapa FR hari-hari sebelumnya itu yang ditanya adalah siapa sih penjahit bendera merah putih yang pertama, yaitu otomatis namanya Ibu Fatmawati. Oke, terus ada beberapa FR juga yang menanyakan di mana Ibu Fatmawati itu dilahirkan. Sehingga nanti jangan sampai salah teman-teman ya. Kalau misalkan yang ditanya tempat lahirnya yaitu di Bengkulu gitu. Oke, ke soal berikutnya. Soal nomor 29. Seorang pedagang membeli 60 liter bensin dengan harga 600.000. 3/5-nya dijual dengan keuntungan 20%, sisanya dijual dengan kerugian 10%. Berapakah persentase laba atau rugi pedagang tersebut? Oke, ini ada cara cepatnya teman-teman ya. Untuk mencari laba atau rugi gitu ya. Laba atau rugi, ini ada cara cepatnya yaitu seperti ini. Oke. Nah, misalkan dia itu laba gitu ya. Maka harga jual itu sama aja dengan laba ya, berarti nanti ini 100 ditambah persentase untungnya dibagi 100 dikali harga beli. Kalau seandainya rugi gitu ya, maka harga jual itu sama aja dengan 100 dikurangi persentase rugi dibagi 100 kali harga beli. Nah, itu. Oke, sekarang kalau yang ini, kasusnya ini, berarti kita akan mencari nih, untung 20%. Berarti kalau gitu, yang ini harga jualnya adalah untung 20% ya, berarti 100 tambah 20, 120 per 100 dikali, karena itu yang untung itu 3/5, ya berarti ini 3/5 dikali 600.000. Oke, tinggal kita coret-coret teman-teman ya. Oke, ini coret. Berikutnya lagi 60 dengan 5 dicoret. 60 dibagi 5 yaitu 12. 12 kali 12 144. 144 dikali 3 yaitu 432. Nolnya masih 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 432.000. Oke, sekarang kita cari yang harga jual untuk yang rugi. Harga jual, karena di situ rugi 10%, berarti kan 100 kurangi 10, berarti ini adalah 90 per 100. Nah, yang dijual rugi itu kan berapa bagian? Nah, kalau yang untung adalah 3/5, maka yang rugi adalah 2/5. Nah, ini kita kali dengan 600.000. Oke, kita coret-coret sekarang. Ini kita coret. 60 dibagi 5 itu 12. Oke, sekarang 90 kali 2 180. Ya, atau 9 kali 2 itu 18. 18 dikali 12, jawabannya iya, 216. Masih ada nolnya 3. 1, 2, 3. Nah, berarti kalau gitu total penjualan, ya total jualnya berapa nih? Total jual kita jumlah yang ini sama yang ini. Kalau kita jumlah, ini tambah ini 8, ini tambah ini 4, ini tambah ini 6, berarti 648.000. Nah, berarti kalau gitu untung atau rugi? Iya, ini akan untung. Berarti ini jelas salah, ini jelas salah. Jawabannya kalau nggak C ya D. Sekarang kita cari apa sih rumus persentase untung gitu ya. Persentase untung itu sama aja dengan
untung per harga beli kali 100%. Nah, berarti yang ini untungnya kan 48.000 ya. 48.000 dibagi 600.000. Ini ribunya dicoret dikali 100%, gitu ya. Berarti ini yang ribunya bisa coret ya. Coret, ini 100-nya dengan ini coret. Nah, sekarang berarti tinggal 48 dibagi 6, jawabannya 8. Sehingga untuk soal nomor 29 adalah 8%. Soal nomor 30. Siapakah yang mengangkat duta besar Indonesia untuk suatu negara? Duta besar ya? Ya, siapa teman-teman? Iya, jawabannya adalah presiden. Ya, jadi yang mengangkat, ya, yang mengangkat itu presiden. Ini yang mengangkat presiden. Yang mengangkat presiden. Nah, tentunya atas pertimbangan, ya, atas pertimbangan siapa teman-teman? Iya, ini atas pertimbangan DPR. Nah, ini sesuai dengan pasal 13 ayat 2 ya. Ini sesuai dengan pasal 13 ayat 2. Nah, bahwa yang mengangkat duta besar adalah presiden atas pertimbangan DPR. Sehingga jawaban nomor 30 yaitu yang E. Soal nomor 31. 6 orang JKLMNO duduk di deretan kursi paling depan ketika menyaksikan konser di gedung kesenian. Semua kursi menghadap ke panggung dan diberi nomor secara berurutan dari kiri ke kanan dengan nomor 1 hingga 6. Setiap orang duduk di satu kursi. Ya, oke, kita tulis kursinya dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. J tidak duduk di kursi 1 atau 6. L tidak duduk persis di sebelah kanan N. K tidak duduk persis di sebelah kanan N. O duduk persis di sebelah kiri N. Nah, berarti nanti mesti O N kayak gitu ya. Sedangkan K duduk di kursi nomor 2. Oke. Berarti di sini sudah pasti K. Gitu ya. J tidak boleh di 1 atau di 6. N bisa di mana aja ya. Berarti nih kemungkinannya kalau N di 6 berarti O di 5. Ya. Kalau misalkan N di 5 berarti O di 4. Kalau misalkan N di 4 berarti O di 3. Nah, N nggak mungkin di sini ya, karena sudah ditempatin. Jadi kalau gitu, manakah kursi-kursi yang dapat diduduki oleh O? Oleh O ya jawabannya kursi nomor 3, 4, dan 5, yaitu yang D. Oke, semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya ini. Oke, ke soal berikutnya. Soal nomor 32. 5 tahun yang akan datang, umur adik 3/4 umur kakak. Nah, terus berapa umur adik sekarang jika 3 tahun yang lalu, ya, umur adik itu setengah umur kakak. Oke, berarti ini kayak gini nih teman-teman. Kita misalkan nih sekarang ya. Ini sekarang. Misalkan sekarangnya itu kakak. Misalkan kakak itu sama aja dengan X, adik itu sama dengan Y gitu ya. Oke, kayak gini. Berarti 5 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang berarti kakak, yaitu berarti X plus 5 nih teman-teman ya. Sama dengan 3/4 5 tahun yang akan datang umur adik 3/4. Oke, umur adik. Berarti adik itu adalah Y teman-teman ya. Oke, ini berarti Y plus 5, umur adik itu 3/4 umur kakak, berarti 3/4 kakak, ya berarti ini adalah X plus 5. Ini kita kalikan teman-teman, 4-nya kali silang ke sana, 3 kali silang ke sini. Berarti ini 4Y ditambah 20 sama dengan 3X ditambah 15. Oke, seperti ini.
nanti yang dicari adalah berapa nih yang ditanya nih. Berapa umur adik? Umur adik berarti nanti mencari Y. Gitu ya. Oke. Ini bisa pindah ke sana enggak atau dibiarin kayak gini juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak masalah. Tapi saya pindah aja deh ya. Ini berarti 4Y. Ini pindah ke sini negatif 3X. 20 pindah ke sini negatif 20 ditambah 15 negatif 5. Terus persamaan berikutnya ini, jika 3 tahun yang lalu umur adik setengah umur kakak. 3 tahun yang lalu adik berarti Y-3, umur adik itu adalah setengah umur kakak, ya berarti X-3. Ini kita kali silang ke sana, berarti 2Y min 6 sama dengan X-3. Ini pindah ke sini X-nya, ya berarti 2Y min X sama dengan min 6 pindah ke sini plus 6 ditambah dikurang 3 berarti 3. Karena kita mau mencari umur adik ya, umur adik itu adalah Y, maka kita harus menghilangkan X. Sehingga apa? Maka X-nya harus tak samakan. Nah ini min X, ini min 3, maka ini tak kali 3 semuanya ya. Tak kali 3 jadinya ini 6Y kali 3 min 3X dikali 3 9. Oke, berikutnya kita eliminasi nih teman-teman ya. Ini ada 4Y min 3X sama dengan min 5. Terus ini ada 6Y min 3X sama dengan 9. Kurangi. Misalkan yang saya kurangi ini adalah bawah kurang atas teman-teman ya. 6Y kurangi 4Y berarti 2Y. Min 3X kurangi min 3X habis. 9 kurangi min 5 14. Sehingga Y sama dengan 7. Nah, yang ditanya adalah umur adik sekarang yaitu 7 tahun. B. Soal nomor 33. Tentukan pola yang kosong pada gambar berikut. 1 bintang, nggak tahu, 3 bintang. Nah, berarti ini 2 bintang teman-teman ya. Ini 4 bintang. Kalau kita perhatikan teman-teman, dari sini ke sini menjadi ini. Terus dari gambar seperti ini menjadi ini berarti nambah 1 bintang di bawahnya nih. Jadi seperti ini ya. Ini yang nambah yang ini nih. Oke, nambah 1 bintang. Nah, berarti nambahnya kayak muter ya. Mungkin ini nggak ada. Terus ini jadi gini. Nah, berarti kalau gitu kemungkinan besarnya adalah ini bintangnya ini tengah. Maka kita cari yang tengah. Ini jelas bukan. Gitu ya. Ini misalkan adalah A, ini B, ini C, ini D, yang nggak sampai E ya. Oke, ini tengah. Nah, nambahnya selalu di sini nih. Berarti habis itu adalah kemungkinan besar adalah yang ini. Nah, ini kayak gini. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, ini yang benar ya. Ini terus nambah lagi di sebelah menjadi ini, nambah lagi ke bawah jadi yang ini. Sehingga untuk nomor 33 jawabannya adalah yang C. Soal nomor 34. Ya, soal nomor 34 ini bonus. Ini adalah soal TKP teman-teman. Saya tidak akan menjawab mana jawabannya teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan jawab di kolom komentar. 34 ini jawabannya apa? Ya, ini soal FR asli, benar-benar asli ya, dari yang sudah tes. Nah, kebetulan orang tersebut ingatannya luar biasa sehingga bisa menghafal bahkan pilihannya dari A sampai E. Oke, kira-kira apa jawaban teman-teman? Bisa jawab di bagian komentar. Oke, terima kasih. Saya kira segini aja dulu pembahasan dari saya. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Ya, di subscribe ya, dan juga di share ke teman-teman sekalian supaya nanti sama-sama mendapat pahala, sama-sama diterima di PNS tahun ini sehingga mendapatkan NIP di tahun ini juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.